salah satunya adalah inklusif. Inklusif ini melibatkan seluruh stakeholder. Ya salah satunya adalah kita, apalagi kita yang sudah memang menjadi lembaga yang diberikan mandat untuk terlibat dalam seluruh proses tahapan yang berlangsung di KPU. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga perlu memastikan bahwa setiap hasil pengawasan yang kita sampaikan, yang Panwascam sampaikan ke PPK, yang PKD sampaikan ke PPS ya, melalui saran perbaikan ataupun rekomendasi itu ditindaklanjuti ya. Sehingga nanti dalam pleno rekap itu menjadi bahan pembahasan. Nah, ini sebagai bahan informasi sebetulnya di tingkat kabupaten saya dengan Pak Yusuf sudah komunikasi lebih lanjut. Jadi ketika hasil pengawasan dari PKD ditarik oleh Bapak Ibu, hasil dari Bapak Ibu sudah ditarik oleh kami, itu kami kan langsung bikin rekomendasi. Nah, alhamdulillah KPU proaktif, jadi secara informal KPU sudah berkontak via telepon saya dengan Pak Yusuf. On progress ditindaklanjuti secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu berarti tugasnya nanti PKD pastikan bahwa pernyataan Pak Yusuf yang disampaikan ke saya itu betul ditindaklanjuti. Itu ya. Pokoknya seluruh rekomendasi ataupun saran perbaikan yang kita sampaikan itu pastikan ditindaklanjuti ya. Agar tujuannya apa, nanti tadi sudah disampaikan, selesai di bawah tidak berlanjut ke PPK atau pleno di tingkat PPK dan pleno di tingkat kabupaten. Kemudian yang keempat, pastikan juga bahwa seluruh saran perbaikan ataupun rekomendasi yang kita sampaikan, Bapak Ibu sampaikan ke PPK dan PKD sampaikan ke PPS, itu agar dicermati kembali ya Bapak Ibu. Apa yang harus dicermatinya ya tentu validasi datanya, validitas datanya. Kenapa harus dicermati? Karena tadi saya sudah banyak menyampaikan, banyak belajar kita dari proses-proses yang sudah dilalui, terutama soal validasi data. Ini terakhir saya kasih contoh. Karena tadi di awal saya sampaikan ada misal PKD yang, oknum PKD yang memang berbuat kurang pas, kurang baik lah itu. Jangan juga jadi mencoba menganggap bahwa misalnya itu teman-teman di kabupaten tidak paham akan data yang disampaikan. Jadi untuk informasi ke Bapak Ibu, sebetulnya data yang dikumpulkan dari Bapak Ibu itu lebih dari 7.205 yang kita rilis ya. Banyak sekali. Tapi data-data itu bukan data hasil pengawasan ya, kebanyakannya, tapi data hasil koordinasi. Ya, jadi data hasil koordinasi itu kami tahu gimana bentukannya ya. Jadi ya Bapak Ibu di Panwascam harusnya sudah paham. Maka kami sampaikan sekali lagi, karena Bapak Ibu di Panwascam ini rata-rata senior di lapangan, kalau ketahuan ya, kalau kedapatan bahwa itu bukan data hasil pengawasan, jangan dilaporkan ke kabupaten. Jadinya biar tidak dievaluasi itu ya. Nah, berkaitan dengan itu maka sambil berjalan di tanggal 1 sampai 3 proses pleno di tingkat TPS, maka lakukan lagi validasi data terhadap data-data yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke KPU di tiap jenjangnya. Itu ya. Yang paling terakhir adalah tentu saja karena nanti kita selama proses penyusunan DPS ini tidak mempunyai data ya. Kan nanti kita diberikannya juga rekap ya. Rekap yang diberikan ke kita itu kalau sesuai pasal 23 Bapak Ibu, PKD itu nanti dipastikan mereka mendapatkan BA ya, berita acara rapat pleno, dan form A rekap PPS dalam bentuknya naskah asli ya. Tidak dengan digital ya, tapi hanya naskah asli. Nah, yang paling terakhir tentu karena sekali lagi kita tidak mendapatkan data, maka Bapak Ibu harus berusaha keras agar partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyusunan DPS menuju DPSHP dan DPT harus lebih ditingkatkan. Jadi kalau misalnya tuh kami di tingkat kabupaten bikin rilis lewat media, tapi misal itu tidak efektif, misal di kecamatan Bapak Ibu, silahkan gunakan jalur publikasi yang lainnya. Silahkan gunakan jalur peningkatan partisipasi masyarakat yang lainnya. Misal Bu Epi karena punya kader, misalnya di perkebunan dan lain sebagainya bisa digunakan itu. Pak Anton Kadungora karena punya jamaah ribuan di Kadungoranya bisa digunakan jalur itu.
Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Sekali lagi berbenah ya, kita sama-sama berbenah apa yang menjadi kekurangan itu untuk ditingkatkan, apa yang sudah baik itu untuk dipertahankan. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di tanggal